إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنة عدن ذلك فوز عظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada siang hari ini memberikan kita kesempatan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita waktu untuk mengunjungi masjid yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Kampus UGM ini sebagai tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda ketundukan kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau, para sahabat, para aulia, para anbiya. Kita semua alhamdulillah sebagai sebuah bangsa yang berjarak ribuan kilometer dari lahirnya al-Islam itu, alhamdulillah dapat sebagai masyarakat yang mayoritas Islam, mayoritas Muslim, yang tentunya ini patut kita syukuri bersama sebagai nikmat Allah yang semoga akan menyelamatkan kita, bangsa kita, keluarga kita, baik di dunia lebih-lebih kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya akan membacakan satu ayat sebagai pembelajaran kita bersama sebagai umat Islam, di mana kita semua itu berada pada posisi yang alhamdulillah terus mengalami perkembangan, penguatan, ibadah-ibadah juga meningkat dan yang lain-lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu contoh menarik dalam surat Al-Hujurat itu, di mana surat ini menggambarkan sebenarnya adalah pengakuan orang-orang Arab Badui tentang keimanannya gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu teguran ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yadlikum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Jadi ketika orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman, maka Allah mengatakan, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk atau aslam atau Islam atau Muslim, karena iman belum masuk ke dalam dadamu, ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya,
Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita sekalian bahwasanya kadangkala orang itu sudah merasa gitu ya bahwa saya sudah beriman, atau kelompok masyarakat itu merasa bahwa kami telah beriman, atau suatu golongan itu merasa bahwa kami adalah orang-orang beriman atau orang-orang mukmin. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu catatan penting bagi kita sekalian, bahwasanya untuk dikatakan mukmin, untuk dikatakan beriman, kita harus melakukan peningkatan. Kita harus melakukan progresivitas yang terus melakukan perubahan kepada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, pada bangsa kita. Itulah esensi dari sebuah dakwah Islam. Dakwah Islam adalah dakwah untuk mengajak kepada terus mengalami perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan. Maka bukan suatu hal yang tidak logis ya, ketika agama yang berkembang pesat di Amerika itu justru Hindu atau Buddha, Hindu ya seingat saya itu lebih besar maksudnya perkembangannya dibandingkan Islam. Setelah itu baru Nasrani dan yang lain. Kenapa agama Hindu atau Buddha gitu ya yang perkembangannya itu lebih cepat dibandingkan Islam atau Nasrani? Karena orang-orang itu sedang mencari ketenangan, aslam, mencari ketenangan hidup, mencari kedamaian, mencari kenyamanan dari beratnya kehidupan dunia, persaingan yang semakin merajalela, persaingan individu dan yang lain-lain di mana-mana. Maka orang sebenarnya membutuhkan sebuah ketenangan hidup. Dan kemudian mereka berbondong-bondong mungkin mencari agama. Salah satunya memang Islam itu, salah satunya adalah Al-Islam itu sendiri. Tapi patut kita berikan catatan bahwa Islam tidak menjadi satu-satunya agama yang kemudian meningkat pesat gitu, meningkat pesat. Karena memang target mereka, target orang-orang masuk agama adalah mencari ketenangan hidup, Islam. Ya, sama boleh jadi kita alhamdulillah dibarokai Allah Subhanahu wa taala metode dakwah di mana para waliwah itu memberikan ketenangan awal untuk masyarakat Indonesia kemudian masuk Islam dengan nyaman, tenang gitu ya. Bertahap ya, bertahap. Kita bisa melihat bagaimana kemudian apakah kita sekedar tenang ya. Boleh jadi kemudian kita mengaku beriman, kata dalam surat Al-Hujurat 14 ini. Tapi Allah mengatakan tidak. Anda belum beriman, kita belum beriman, golongan kalian belum beriman, masyarakat kalian belum beriman ketika iman itu belum menancap kepada dada kita, pada kehidupan kita. Boleh jadi kita di Jakarta sangat pedih kehidupan, kita masuk masjid kita mengatakan alhamdulillah tenang kehidupan kita di masjid. Apakah sekedar itu? Tidak gitu ya, tidak sekedar itu. Maka dalam Islam itu berbeda, kita itu bertahap ya, bertahap tetapi tidak revolusioner. Karena ada progresif revolusioner gitu ya. Sementara Islam adalah progresif, dinamis, implementatif gitu ya. Jadi Islam tidak progresif revolusioner, melakukan perubahan-perubahan secara mendasar, mendadak kan kemudian kontraproduktif. Tetapi Islam selalu mengajak kepada progresif, dinamis dan implementatif gitu. Artinya apa? Kita punya tugas yang besar. Nahnu du'a qabla kulli syai'. Sebagai agen-agen perubahan masa depan, sebagai para mahasiswa, sebagai ilmuwan, sebagai akademisi adalah cerminan bangsa kita 20 tahun yang ke depan. Maka iya atau tidak, kita harus melakukan perubahan pada diri kita dan masyarakat kita. Bagaimana mungkin kita akan membawa negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu ketika tahapan-tahapan itu tidak kita lakukan bersama. Kita hanya cukup tenang dengan kehidupan ketenangan kita dan kita tidak mengganggu orang lain. Tidak sekedar itu. Tetapi Al-Islam adalah mengajak kepada kebaikan, perubahan-perubahan secara bertahap,
Maka peletakan dasar Pancasila merupakan peletakan dasar yang sangat luar biasa diletakkan para ulama untuk mengimplementasikan progresif, dinamis, implementatif, mengimplementasikan al-Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak sekedar simbolis beragama, tetapi dia diletakkan pada tidak sekedar ibadah tapi juga muamalah, tidak sekedar kepada ritual-ritual saja, tetapi juga sekaligus kepada sistem-sistem yang lain dibangun secara bertahap. Sangat menarik ketika Rasulullah datang ke Madinah itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah bertahap, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan Ansor, antara Muhammadiyah dengan NU, antara ya semua gerakan-gerakan ya di Indonesia dijadikan satu dalam artian hatinya yang bersatu. Kalau kaifiyah cara beribadahnya boleh jadi berbeda-beda. Kalau cara beribadahnya mungkin ya kita susah, tapi paling tidak sudut pandangnya, hatinya, cita-citanya, keinginan-keinginannya diletakkan pada letak yang sama, kesepahaman. Sehingga kaum Muhajirin dan Ansor itu dapat bersatu padu mengembangkan al-Islam dengan cara yang baik, nyaman, santun, moderat, dan berkembang terus menerus sampai kita alhamdulillah bisa menjadi negara yang mayoritas Islam. Baru kemudian ada Piagam Madinah. Ya artinya setelah itu tahapan Piagam Madinah bukan serta-merta di awal, tapi setelah umat Islam itu menyadari kesadarannya bahwa dia adalah satu kesatuan jamaah yang harus menjadikan ziyadatul alam, menjadikan masyarakat itu masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bersama-sama memakmurkan bumi ini dengan nilai-nilai, dengan value keislaman. Maka dilakukan secara bertahap. Maka Kiai Ahmad Dahlan itu juga sangat bertahap ketika menyampaikan Al-Ma'un, bahkan berkali-kali, tidak hanya sekali, karena belum dilaksanakan sampai kemudian implementatif itu. Demikian juga dalam dakwah-dakwah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penerang bagi kita semua untuk mencoba tahapan-tahapan itu dengan cara seahsan-ahsannya, dengan cara sebaik-baiknya, dengan cara selembut-lembutnya, sehingga umat kita berkembang. Kita bisa merasakan ya, tahun 80 masjid isinya berapa? Satu RW mungkin 3 orang. Tahun 90 mungkin meningkat 10 orang. Sekarang alhamdulillah masjid tak ada satupun, namanya Kodim, Koramil, Polsek, semua ada masjid, paling tidak musola. Ini perkembangan yang luar biasa yang harus kita teruskan, dakwah tahap demi tahap ini, agar kita menjadi negara yang betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, sekali lagi marilah kita tingkatkan iman kita, takwa kita. Sungguhnya bekal yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Fatawazzatu fa inna khairaz zati taqwa. Maka berbekalah kalian semua, dan fa inna khairu, sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling bertakwa. Tidak pandang posisi kita di dunia itu pada posisi apapun, tetapi hati kita, takwa kita, iman kita, semoga akan menyelamatkan kita
baik di dunia maupun kelak di yaumul qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mayyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'izzatal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzatul Islam wal muslimin. Allahumma a'izzatul Islam wal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.